Assalamualaikum. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Diani di video pra pembelajaran untuk pertemuan kedua keanekaragaman hayati. Nah, di video ini kita akan mengetahui bersama apa saja yang akan kita pelajari untuk pembelajaran besok. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Di video pra pembelajaran pertemuan kedua, seperti biasa, ada KD dan indikator. KD adalah kompetensi dasar. Yang pertama, kita belajar mengenai KD 3.2. Sejak pertemuan 1, kita belajar mengenai KD 3.2, yakni menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Selanjutnya, untuk saat ini, kemarin kita kan sudah mempelajari mengenai 3.2.1 tentang macam-macam tingkat keanekaragaman gen, ekosistem, dan jenis di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai indikator 3.2.2 dan 3.2.3, yaitu membagi persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. Yang 3.2.3 menguraikan fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Jadi kemarin karena banyak yang bertanya, Bu, fungsi dan keanekaragaman hayati di video kok nggak ada, di refleksinya banyak yang seperti itu. Sabar. Nah, menguraikan fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia itu masuk ke pertemuan kedua. Selanjutnya, mengenai keanekaragaman hayati. Nah, persebaran flora dan fauna di Indonesia perlu diketahui itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kawasan Indonesia bagian barat, kawasan Indonesia peralihan, dan kawasan Indonesia bagian timur. Sedangkan fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati sendiri ada sebagai sumber papan, pangan, sandang, bahan kosmetik, bahan obat-obatan, sumber budaya, dan tempat wisata. Nah, contoh persebaran flora di Indonesia. Flora itu disebar menjadi 3 persebarannya. Ada flora dataran Sunda, ada flora daerah tengah atau Wallace, atau kita biasa tahu kalau endemiknya flora daerah tengah Wallace itu adalah bunga Rafflesia arnoldi. Untuk flora dataran Sahul itu ada sagu seperti itu. Nah, untuk dataran Sunda, kemudian Wallace dan Sahul ini, pembagian ini nanti besok akan kita pelajari bersama. Apa saja yang dimasukkan, apa saja yang membuat dia dimasukkan ke kategori Sunda, Wallace, Sahul, dan apa saja contoh-contohnya. Kemudian apa saja manfaatnya dari setiap persebaran itu. Nah, untuk persebaran fauna di Indonesia ada kawasan barat, ada kawasan peralihan, ada kawasan timur. Barat biasa disebut dengan kawasan Asiatis, peralihan, kemudian kalau kawasan timur itu biasa disebut dengan kawasan Australis. Nah, barat itu biasanya disimbolkan dengan orangutan, karena barat itu daerah Jawa, Sumatera, seperti itu, Kalimantan. Terus kalau peralihan itu daerah NTT, seperti itu. Jadi Komodo, kan Pulau Komodo itu di daerah NTT. Jadi ketika setiap daerah itu memiliki karakteristik hewan masing-masing. Kawasan timur, Australis, ada hewan berkantung, marsupial, namanya kanguru. Jadi untuk kawasan timur itu biasanya di luar Indonesia, daerah Australia. Nah, sebelum pertemuan pembelajaran akan dimulai, alangkah baiknya kalian melakukan hal berikut. Sama ya, kalian mempelajari KD, kemudian membaca buku e-book yang berkaitan dengan materi, kemudian tugas untuk pertemuan kedua membuat mind map. Sama, cuman ibu berpesan untuk mind map ini tidak boleh sama dengan mind map yang ada di video. Meskipun jadi gini, secara garis besarnya mind map di video itu adalah secara garis besar. Tetapi ketika kalian buat mind map, kalian harus mendetailkan apa saja tipe kawasan Asiatis, kawasan Australis, terus contohnya untuk bahan pangan, bahan papan, seperti itu. Tidak boleh hanya secara garis besar. Catat hal penting yang tidak kalian ketahui,
Kemudian tanyakan pada gurumu ketika diskusi saat pembelajaran. Nah, untuk tugas di rumah, kalian harus membuat mind map mengenai materi persebaran flora dan fauna di Indonesia, serta manfaat dari masing-masing keanekaragaman yang akan kita pelajari di pertemuan kedua. Jadi, apabila kalian kurang jelas untuk tugas selanjutnya, kalian bisa tanya kepada saya. Jangan sungkan langsung chat saya, tidak apa-apa. Oke, thank you. Sampai jumpa di pertemuan 2 besok, materi keanekaragaman hayati bersama saya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.